Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Bocah 4 tahun di Padang terjepit di mesin cuci. Tabrakan beruntun hingga pekerja yang tewas tertimbun. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Terlibat kasus narkotika, pasangan suami istri Rabu malam ditangkap tim Opsnal Polsek Bungus di daerah Teluk Kabung Utara, Kota Padang. Sang suami melarikan diri saat penggerebekan. Lia, sang istri, tak bisa berbuat banyak karena polisi menemukan sejumlah barang bukti dari rumahnya. Dari kamar wanita ini, polisi menemukan 1 paket sabu-sabu. Di hadapan ketua RT setempat, polisi meyakinkan jika warganya ini sudah melanggar hukum. Lia pun dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Anto, suami Lia yang melarikan diri, akhirnya ditangkap di daerah Nanggalo, Kota Padang. Saat diinterogasi, Anto mengakui barang haram itu miliknya. Sabu-sabu yang sudah dibagi dalam paket kecil itu rencananya akan diedarkan. Usai ditangkap, Anto kemudian dibawa ke Mapolsek Bungus Teluk Kabung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Terhadap istri pelaku kami amankan di Polsek Bungus Teluk Kabung dan kami titip di Polsek Padang Timur. Terhadap yang bersangkutan kami terapkan pasal 114 junto pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tentang penyalahgunaan narkotika. Meski pasangan suami istri tempat mereka ditahan dipisahkan, sang istri ditahan di tahanan Polsek Padang Timur, sel tahanan khusus perempuan. Sedangkan Anto ditahan di Mapolsek Bungus Teluk Kabung. Alfi melaporkan dari Padang. Sudah 6 hari dicari, Emkel, pria paruh baya, warga Jorongkoto Tuo, Nagari Siguntur, Darmasraya, belum ditemukan. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Basarnas masih mencari. Dengan menggunakan perahu karet, pencarian dilakukan dengan menyisir aliran Sungai Batanghari. Petugas bahkan menyisir sejauh 50 km hingga ke Provinsi Jambi. Selain itu, di beberapa tempat, tim juga membentuk pusaran air dan menciptakan gelombang. Langkah ini ditempuh agar korban yang tersangkut di dasar sungai bisa naik ke permukaan. Besarnya debit air serta kondisi sungai yang keruh menjadi hambatan tersendiri. Sesuai prosedur tetap, pencarian akan dilakukan sampai pada hari ke-7 dan berakhir pada hari ini. Sudah 6 hari upaya yang dilakukan karena belum ditemukan jenazah tersebut. Kami tetap melakukan bersama Basarnas Provinsi dan gabungan BPBD Kabupaten Darmasraya menyusuri sepanjang aliran Sungai Batanghari dan beserta masyarakat Nagari Siguntur dengan memakai mesin tempel dan mesin ketek. Pencarian masih nihil kita sudah lakukan upaya pencarian dari mulai tempat kejadian sampai ke daerah Tanjung, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Tim gabungan ada dari Basarnas BPBD dan masyarakat menggunakan perahu masyarakat. Kita penyisiran tempat-tempat yang kita curigai akan tersangkut survivor karena sudah hari ke-6 kemungkinan sudah mengambang. Itu kita sisir, terus kita buat manuver gelombang, di mana tahu survivor tersangkut bisa terlepas. Emkel dilaporkan hanyut saat mandi di Sungai Batanghari Sabtu pekan lalu. Diduga korban terpleset dan terbawa arus sungai yang cukup deras. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Keasikan bermain petak umpet, bocah 4 tahun, warga Anduring, Kota Padang ini terjepit di dalam mesin cuci.
Karena tak bisa keluar, orang tuanya minta bantuan petugas pemadam kebakaran pada Rabu malam. Petugas pemadam langsung berubah peran menjadi montir mesin cuci. Untuk mengeluarkan bocah yang terjepit di tabung pengering, petugas harus mengeluarkan tabung itu. Alhasil, mesin cuci pun dibongkar. Meski bukan montir dan hanya menggunakan peralatan seadanya, tabung berhasil dilepaskan dari mesin cuci. Namun persoalan belum selesai karena kaki bocah yang terlipat tak bisa bebas dengan serta-merta karena terhalang bagian atas tabung itu. Petugas pun membukanya dengan peralatan sederhana. Untungnya, selama proses berlangsung, bocah tidak rewel dan tidak menangis. Petugas punya cara jitu untuk meredamnya, yakni memberikan sebuah telepon genggam, dan bocah pun asik bermain. 1 jam kemudian, bocah tersebut berhasil dikeluarkan tanpa cedera sedikit pun. Nenek kakek dari anak ini mengucapkan terima kasih kepada petugas pemadam kebakaran yang telah menyelamatkan anak cucu kami, yaitu yang sudah masuk ke dalam pengeringan mesin cuci. Meski dibongkar paksa, mesin cuci tersebut masih bisa digunakan karena petugas hanya merusak bagian atas tabung pengeringnya. Dari Padang, Alfi melaporkan. Bisa. Truk yang membawa kelapa sawit seberat 20 ton menabrak 4 kendaraan dan sebuah warung di daerah Padang Luar sekitar 4 km sebelum Bukit Tinggi. Akibatnya, 10 orang cedera, 8 diantaranya karateka asal Riau yang baru berlaga di Kejurnas di Padang. Polisi menahan sopir truk karena membawa muatan yang melebihi tonase. Tak hanya itu, surat uji kelaikannya juga kadaluarsa. Pengakuan sopir, truknya tak bisa dikendalikan 1 km menjelang tabrakan beruntun. Hal itu diperparah dengan kondisi jalannya menurun. Diduga, rem truk tersebut tak berfungsi secara tiba-tiba. 9 korban yang luka ringan telah pulang ke rumah masing-masing. 1 korban lainnya masih dirawat di RSUP M. Jamil Padang karena menderita patah tulang. Kakek 2 cucu ditangkap polisi Mentawai karena mencabuli anak yang masih berusia 7 tahun dan merupakan anak dari sahabatnya. Pencabulan itu terjadi saat B mendatangi rumah sahabatnya di desa Saurainuk, Sipora Selatan. Namun teman yang dicari sedang berada di ladang. Di rumah itu hanya ada anak bungsunya. B bukannya pergi, tapi justru masuk ke rumah, membekap gadis kecil itu dan mencabulinya. Ayah korban yang tak terima mendatangi pelaku dan menganiayanya, kemudian melaporkan B ke polisi. Selain dihukum secara adat, tersangka juga dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Polisi menangkap 2 pengedar sabu-sabu saat razia lalu lintas di depan Mapolsek Kota Tangah. Penangkapan itu berawal saat pengendara berbalik arah ketika menemukan polisi sedang razia lalu lintas. Namun upaya tersebut tak berhasil mulus karena polisi lain telah menghadangnya. Awalnya, polisi mengira sang pengendara kabur karena tak memiliki SIM. Namun kecurigaan polisi bertambah ketika pengendara membuang sesuatu dari kantong celananya. Saat diperiksa, polisi menemukan 1 paket kecil sabu-sabu. Ketika digeledah secara cermat, polisi menemukan 1 paket sabu-sabu ukuran sedang dan beberapa paket kecil dengan berat lebih dari 2 gram. Temuan ini menjadi bukti jika yang ditangkap bukanlah pemakai sabu-sabu, tapi pengedarnya. Seorang warga Pasaman Barat tewas dimangsa buaya di Sungai Batang Masang. Jasadnya ditemukan tim SAR 25 km dari lokasinya pertama kali dinyatakan hilang. Selasa siang, warga melihat Pudin dimangsa buaya saat kakek 71 tahun itu membasuh muka di pinggir sungai. Informasi tersebut disampaikan ke polisi.
Polisi dan tim SAR yang tiba di lokasi tak menemukan jasadnya di sekitar tempat kejadian. Tim SAR berkeyakinan jika buaya melarikan mangsanya ke arah muara. Dugaan tersebut ternyata benar. Selama ini, buaya di Sungai Masang belum pernah memangsa ternak atau manusia. Empat pekerja renovasi lapangan sepak bola di Kecamatan Lima Kaum dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Batu Sangkar usai tertimpa pagar pembatas yang runtuh. Satu di antaranya tewas tertimbun. Kejadian bermula saat empat pekerja hendak memasang jaring lapangan sepak bola. Namun karena melihat pondasi pagar yang sudah keropos, keempat pekerja berinisiatif untuk mempertebal dan memperbaikinya terlebih dahulu. Naas, tiba-tiba penahan tebing ambrol dan pagar pembatas runtuh menimpa pekerja di bawahnya. Warga butuh waktu 1 jam untuk menggali tanah yang menimbun korban. Penyebab pasti runtuhnya penahan tebing serta pagar pembatas masih diselidiki polisi. Dugaan sementara, kondisi tanah dan pondasi yang rapuh tak kuat menahan beban pagar dan akhirnya runtuh. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Mariana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.